Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'lam alamtana wa zidna ilma wa bi syuhri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna as'aluka 'alal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, sebelum kita mulai murajaah, marilah kita perbanyak istighfar kita. Semoga dengan memperbanyak istighfar kita agar ilmu yang kita ulang, ilmu yang sudah kita peroleh dapat menjadi barokah dan mudah dipahami oleh kita nantinya. Salah satu kiat-kiat dalam memahami ilmu yaitu perbanyaklah beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sudah Ana pelajari sebelumnya bersama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal dalam kitab Al-Muyassar fil Nahwi karya dari Ustadz Zakeng Zakaria hafizallahu taala, semoga Allah merahmatinya. Teman-teman bisa buka halaman 13, materinya tentang al-asmaul mu'rabatun al-asma'ul mu'rabatu wal alamatu i'rabiha. Jadi bahasa mudahnya di sini adalah tabel perubahan kata nomina atau i'rab isim ya. Jadi dari 9 isim yang sudah kita pelajari itu setiap isim itu memiliki perubahannya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis isim yang mu'rab dan isim yang mabni itu seperti apa, dan kenapa kok bisa ada isim mu'rab, kok ada isim mabni. Itu kan disebabkan ada suatu status ya, status yang melekat pada isim tersebut, yaitu dalam keadaan raf'un, nasbun, ataupun dalam bentuk khafdun ya, atau kita kenal sebagai majrur ya. Itu perubahan pada isim ya, itu kita bisa sebut sebagai mu'rab karena ada statusnya dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, ataupun dalam keadaan khafdunya ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, kita langsung saja di sini. Di sini pada tabel baris pertama ya. Mohon maaf, Ana tidak membuat dalam bentuk tabel ya, jadi manual saja ya. Semoga bisa dipahami dengan baik intinya. Jadi pertama di sini ada al-asmaul ya, kata-kata ya, kata-kata atau isim-isim ya. Itu terdiri dari 9 jenis isim ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 isim yang sudah kita pelajari ya. 9 isim yang juga kita pelajari. Ingat, dalam keadaan marfu', keadaan mansub, maupun dalam keadaan majrur. Ini artinya setiap perubahan kata pada bahasa Arab ya, dalam keadaan marfu', dalam keadaan mansub, ataupun dalam keadaan majrur, yang artinya adalah isim itu apabila dalam keadaan marfu' maka tanda akhirnya adalah dhammah. Isim apabila dalam keadaan mansub maka akhir katanya bentuknya harokatnya adalah fathah. Isim ya apabila dalam keadaan majrur pada akhir katanya akan berharokat kasroh, itu secara umum. Tapi apakah yang berubah itu hanyalah harokat? Nah, marilah kita lihat
perubahan pada tabel di bawah ini ya. Al asma'u ya. Pertama, al ismul mufrad ya, artinya isim mufrad dari kata waladun ya. Perhatikan tandanya marfu'nya apa di sini, yaitu harokatnya dalam bentuk dhammah ya, dalam bentuk dhammah ya. Dhammah. Kemudian dalam keadaan mansubnya adalah waladan. Apa tandanya? Alamatnya. Kalau bahasa Arabnya kan alamat ya. Tandanya adalah ada alif sukun, diikuti biasanya alif sukun dengan adanya harokat pada akhir katanya adalah fathah. Biasanya harokat pada akhir katanya adalah fathah itu pasti dalam keadaan mansub. Ya, kemudian di sini kita lanjutkan waladin ya, waladin. Nah, di sini dalam keadaan majrur. Kapan itu terjadi? Pada saat pada akhir kata harokatnya itu harokatnya adalah kasroh ya, kasroh ya. Waladun, waladan, waladin ya, itu untuk isim mufrad. Apakah cuma waladun? Tidak, bisa juga contohnya babun, baban, babin ya, itu mufrad juga. Ada lagi contohnya seperti ini, kidrun, kidron, kidrin. Nah, itu isim mufrad muannas ya. Nah, itu salah satu contoh lagi. Mil'aqotun, mil'aqotan, mil'aqotin. Nah, itu juga isim mufrad ya, dalam bentuk muannas. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya nanti yang bisa teman-teman terapkan ya dalam bentuk i'rab ya, dalam keadaan rafa ataupun dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan khafdu atau keadaan majrur. Nah, kalau kita berbicara marfu itu adalah isim yang memiliki status rafa ya. Mansub itu merupakan isim yang memiliki status nasab ya. Dan majrur adalah isi memiliki status khafdu atau majrur. Itu bahasa yang mungkin bisa teman-teman pahami lebih lanjut ya. Kemudian kita langsung ke bentuk musannah ya. Nah, di sini perhatikan tandanya di sini bukanlah perubahan harokat pada akhir katanya, yaitu perubahan huruf ya. Ini ada huruf alif sukun dengan huruf nun yang diakhiri dengan harokat kasroh. Jadi dalam keadaan marfu'nya itu adalah kita baca waladani, dari kata waladun menjadi waladani ya. Berarti perubahan di sini adanya alif sukun, setelah alif sukun ada huruf nun ya dengan harokatnya kasroh. Kemudian dalam keadaan mansubnya di sini juga kita bisa melihat perubahannya adalah waladaini ya, waladaini, dari tandanya adalah ya dengan nun ya. Alamatnya atau tandanya adalah adanya pada akhir kata itu terdapat ada ya sukun, kemudian ada nun sukun yang berharokat kasroh. Dan untuk keadaan majrur pun juga sama ya, ada huruf ya dan huruf nun pada akhir kata ya. Jadi di sini bukan perubahan harokat ya teman-teman, tetapi adanya perubahan huruf. Kemudian ana lanjut ya, jamak muzakkar salim, jamak laki-laki beraturan dari kata muslimuna. Nah, di sini kita melihat bukan lagi perubahan harokat, tapi perubahan huruf pada akhir kata ya. Dalam keadaan marfu'nya adalah muslimuna, kemudian dalam keadaan mansubnya adalah muslimina, muslimina. Dari perubahan pada akhir katanya adalah huruf ya dan nun. Mufradnya adalah muslimun, pada akhir katanya ditambah huruf ya dan nun. Kemudian muslimina juga sama ya, dalam keadaan majrur itu pada akhir kata ditambah huruf ya dan nun pada keadaan majrur. Muslimuna, muslimina, muslimina. Bisa yang lain contohnya sobiruna, sobirina, sobirina. Alimuna, alimina, alimina. Kemudian mufsiduna, mufsidina, mufsidina. Muflihuna, muflihina, muflihina. Marfu, mansub, majrur. Keadaan rafa, keadaan mansub, keadaan khafdu atau keadaan
majrur. Ya, itu harus membiasakan ya teman-teman. Sekali lagi, murojaah itu sangat penting. Kemudian yang nomor 4 di sini adalah al-jam'u mu'annas salim. Jamak perempuan beraturan. Muslimatun, ya. Ini bukan ditandai dengan harokat, tapi ditandai dengan perubahan huruf pada akhir katanya, yaitu alif dan tak maftuha. Dengan harokatnya adalah domma. Kemudian kalau keadaan mansubnya, itu kan sebelumnya tadi keadaan marfu'nya. Kalau keadaan mansubnya itu adalah diakhiri dengan alif sukun dan tak maftuha berharokat kasroh, dan juga majrur demikian juga, ya, sama seperti mansub, ya, sama seperti mansub. Jadi muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke. Terus kemudian solihatun, solihatin, solihatin. Nah, oke. Terus contohnya jannat, jannatun, jannatin, jannatin. Oke, itu juga bisa seperti itu. Sayyaratun, sayyaratin, sayyaratin. Mobil-mobil. Kemudian gurfatun, gurfatin, gurfatin. Ruangan-ruangan. Nah, itu contoh-contohnya teman-teman bisa aplikasikan dengan menggunakan isim-isim yang lain, ya, untuk bisa meningkatkan pemahaman kita dalam i'rab, ya, baik dalam keadaan rafa, keadaan nasab, ataupun keadaan khafdu atau majrur. Isim yang mengalami keadaan rafa kita sebut sebagai marfu', isim yang mengalami keadaan nasab itu kita sebut sebagai mansub, isim yang mengalami keadaan khafdu maka kita sebut sebagai majrur. Ya, ulang-ulang terus supaya kita jauh lebih paham lagi, dan lebih paham lagi. Jam'ut taksiri, ya, jamak taksir. Ingat, ya, bahwasanya untuk kaidah jamak taksir itu akan selalu sama dengan isim mufrad, ya, akan selalu sama dengan isim mufrad. Jadi jamak taksir, ya, itu akan sama dengan kaidahnya dengan isim mufrad secara umum seperti ini, ya. Contoh auladun, ya, tanda kofaknya adalah dhammah, dhammah. Kemudian auladan, ya, tanda kofa tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian auladin, ya, tandanya adalah khafdu, ya, atau majrur. Nah, auladun, auladan, auladin, ya. Kutubun, kutuban, kutubin, ya. Kibarun, kibaron, kibarin, ya, dan lain sebagainya. Contoh lagi untuk isim yang keenam, al-asmaul khamsa, isim-isim yang 5. Contoh, ya, keadaannya di sini bukan perubahan harokat, tetapi perubahan huruf pada akhir katanya. Yang awalnya di sini adalah huruf waw sukun dalam keadaan keadaan rafa, kemudian apabila dalam keadaan nasab menjadi abaka, dari waw sukun berubah huruf menjadi alif sukun, ya, dalam keadaan nasabnya adalah abaka. Kemudian dalam keadaan khafdunya, dalam keadaan majrurnya, maka diakhiri dengan ya sukun pada akhir katanya, ya, akhir kata dari al-asmaul khamsa, jadi abika. Ya, ciri-cirinya juga bisa dilihat. Apabila waw sukun berarti sebelum huruf waw sukun maka berharokat dhammah. Sebelum huruf fathah sukun maka harokatnya adalah harokat sebelumnya adalah fathah. Apabila sebelum sebelum huruf ya sukun maka harokat sebelumnya pasti kasroh, ya. Jadi dhammah diikuti waw,
fathah diikuti alif sukun dan kasroh diikuti ya sukun. Nah, atau kalau definisi yang tadi ada sebutkan kan agak gimana gitu, anak perbaiki lagi ya. Jadi domah mengikuti waw sukun, fathah mengikuti alif sukun, dan kasroh mengikuti ya sukun. Nah itu ya, abuka, abaka, abika, ahuka, ahoka, akhika, ya sama, marfu, mansub, majrur. Ya, kemudian di sini untuk isim maqsub dan isim manqus ini memiliki kekhususan. Isim maqsub karena ada alif lazimah, ya alif bengkok, maka perubahan di sini tetap semua. Berarti tidak mengalami perubahan baik dalam keadaan rafa, keadaan nasab atau keadaan khafdu. Ya, isimnya itu marfu, mansub, majrur itu tidak mengalami perubahan. Tetapi dalam ilmu nahwu apabila tidak mengalami perubahan secara kasat mata ya, tidak secara terlihat mata, tetapi tetap mengalami perubahan. Tapi istilahnya di sini perubahannya adalah perubahan harokat ya. Ya, perubahan yang tidak ditampakkan, yaitu perubahan di sini adalah al-fataya misalnya kayak gitu ya, tapi tidak dinampakkan. Ini kita sebut maaf, itu kan bukan fathah ya, tapi contohnya adalah al-fatayu, al-fatayu. Ya, tapi kan tidak dibaca seperti itu ya. Harusnya kita baca adalah al-fatah ya. Maka keadaannya itu kita sebut sebagai domah muqaddarah ya. Artinya domah tersembunyi. Ya, tapi ini keadaannya adalah marfu ya. Tetap keadaannya adalah dalam keadaan rafa ya, isimnya adalah isim marfu, tetapi perubahan harokat pada akhir katanya di sini kita lihat bahwasanya itu domahnya disembunyikan atau kita sebut sebagai domah muqaddarah, sama seperti keadaan mansub, keadaan nasab ya. Ini mungkin kita harus membiasakan ya ngomong keadaan dan juga isim ya. Ini kan kita sebut sebagai isim mansub ya, mansubnya ya, mansub atau keadaan nasabnya itu kan kita bisa tahu perubahan akhir harokatnya itu adalah fathah. Jadi di sini kita sebut sebagai fathah muqaddarah, muqaddarah. Ini domah muqaddarah, domah muqaddarah ya. Kemudian ada satunya lagi dalam keadaan khafdu atau majrur, maka kita sebut sebagai kasroh muqaddarah, kasroh muqaddarah. Jadi untuk isi maqsub dan manqus, karena maqsub ini diakhiri dengan alif lazimah dan isi manqus diakhiri dengan ya lazimah yang tidak berhak menerima tanda harokat lagi, maka perubahan di sini tersembunyi, jadinya tidak ditampakkan. Jadi al-fatah, 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 dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, dan kasroh muqaddarah itu tanda dari perubahan isi maqsub. Untuk isi manqus juga sama, al-qadi, 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 marfu, mansub, majrur. Itu dalam keadaan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, dan kasroh muqaddarah. Sama seperti keadaan maqsub. Yang terakhir di sini adalah al-ismul lazi la yansharif, kata nomina yang tidak boleh ditanwin ya. Contohnya Aisyatu, Aisyatu. Jadi Aisyata. Kemudian majurnya di sini tidak jadi Aisyati tapi Aisyata. Karena ulangi lagi, tandanya di sini adalah dhammah untuk keadaan nasabnya atau dalam keadaan atau bentuk mansubnya itu diakhiri harokatnya fathah, dalam keadaan khafdu atau keadaan majrur ya atau majrurun akhir katanya adalah fathah, dhamma fathah fathah. Aisyatu, Aisyata, Aisyata.
Ya, contoh lagi Makkatu, Makkata itu al ismul lazi yang la yang apa al ismul lazi la yansharif, itu contohnya. Zaidun, Umaru, Umaro, marfu, mansub, majrur. Umaru, Umaro, marfu, mansub, majrur. Ada lagi contohnya adalah Zainaba. Kemudian ada lagi contohnya adalah isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ibrahimu, Ibrahima. Ya. Ismaila. Jadi untuk keadaan nasab dan keadaan khafdu atau mansub dan majrurnya itu akhir tanda harokatnya tetap dibaca fathah, bukan di kasroh untuk keadaan majrur pada perubahan kata nomina yang tidak boleh ditanwin atau al ismul lazi la yansharif. Kuncinya di sini teman-teman harus banyak latihan menulis, harus banyak menghafal, dan juga memperkaya diri dengan kosakata ya, sehingga teman-teman nanti bisa mengganti sendiri. Contohnya isim mufrad tidak harus waladun, coba diganti dengan faslun, gimana? Oh, faslun, faslan, faslin. Nah, itu isim mufrad. Kemudian contoh tadi jamak muzakkar salim, sobirun. Jadi sobiruna, sobirina, berarti sobiruna marfu, sobirina mansub, sobirina majrur. Ya kayak gitu sampai benar-benar melekat di otak kita, dan perlu banyak lagi latihan. Dan tak lupa juga kita banyak memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberi kepahaman dalam setiap kita ingin memahami ilmu agama. Baik, itu saja yang bisa ana murojaah pada pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan afwan atas segala kekurangan yang ana sampaikan selama murojaah ya. Apabila ada kesalahan selama penyampaian, mohon sampaikan di kolom komentar. Kritik dan saran juga demikian. Tetap menggunakan adab yang baik dalam menyampaikan pendapat, masukan, kritik, dan saran. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.